Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Irsa Sakita NIM D01231155 dari kelas F KPT semester 4. Di sini saya ingin menjelaskan materi bagian 1 yang berisikan materi tentang yang pertama itu pengenalan lingkungan sekitar, yang kedua mengenal tubuh manusia, yang ketiga mengenal hewan dan tumbuhan, yang keempat mengenal benda dan sifatnya, yang kelima mengenal energi dan perubahan, yang keenam mengenal ekosistem, dan yang ketujuh mengenal siklus hidup hewan dan tumbuhan. Baik, langsung saja saya mulai. Yang pertama itu pengenalan lingkungan sekitar. Secara garis besar, pengertian lingkungan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian secara umum dan pengertian menurut para ahli, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu lingkungan secara umum. Secara umum, lingkungan dapat diartikan sebagai kombinasi dari berbagai unsur fisik, meliputi sumber daya alam seperti flora, fauna, air, tanah, dan mineral, serta energi matahari. Lingkungan juga mencakup hal-hal yang diciptakan manusia, termasuk bagaimana cara mengelola lingkungan fisik. Yang kedua, lingkungan menurut para ahli. Pengertian lingkungan menurut para ahli mencakup pendapat para pakar lingkungan dan pengertian secara tertulis di dalam kamus dan perundang-undangan. Poin pertama itu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, artinya lingkungan hidup adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam suatu ruang dengan benda, keadaan, daya, dan makhluk hidup, termasuk manusia serta perilaku yang berpengaruh terhadap kehidupan dan kesejahteraan manusia itu sendiri serta makhluk hidup lainnya. B. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, lingkungan adalah daerah, kawasan, dan sebagainya yang ada di dalamnya. C. Menurut Michel Alabi, menyatakan bahwa lingkungan adalah lingkungan fisik, biotis, dan kimiawi yang mengelilingi kehidupan organisme. 3. Jenis lingkungan. Yang pertama itu lingkungan berdasarkan proses terbentuknya. Sebagaimana telah disebutkan, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kehidupan manusia, baik berupa kondisi alam maupun apa yang ditentukan atau dibuat sendiri oleh manusia. Lingkungan ditinjau dari proses terbentuknya, yaitu A. Lingkungan alami. Contohnya, lingkungan alami sangat banyak di sekitar manusia, seperti gunung, laut, hutan, bukit, lembah, pantai, danau, sungai, rawa, padang rumput, dan lainnya sebagainya. B. Lingkungan buatan, yaitu contohnya lingkungan buatan adalah perkampungan, pasar, jalan, sekolahan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu lingkungan berdasarkan unsur pembentukannya. A. Adapun jenis lingkungan menurut sudut pandang ini dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik juga disebut sebagai lingkungan organik, yaitu komponen berupa makhluk hidup yang mendiami bumi. Komponen tersebut terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, serta mikroorganisme seperti bakteri dan virus. Contoh lingkungan biotik adalah manusia, hewan, dan tumbuhan yang hidup dalam satu lingkungan. Adapun unsur-unsur dalam lingkungan biotik dibagi menjadi 3 jenis, yaitu produsen, komponen. Yang berperan sebagai produsen dalam lingkungan biotik adalah tumbuhan. Yang kedua itu konsumen. Komponen yang berperan sebagai konsumen pada lingkungan biotik adalah manusia dan hewan. Yang ketiga itu penguraian. Komponen yang berperan sebagai pengurai dalam lingkungan biotik dalam mikroorganisme seperti bakteri, cacing, tanah, dan jamur. Selanjutnya B. Mengenal tubuh manusia. Tubuh manusia terdiri atas berbagai bagian dengan fungsi yang berbeda-beda. Setiap anggota tubuh bekerja dengan saling berkaitan. Setiap fungsi anggota tubuh membantu manusia untuk bisa beraktivitas secara normal sehari-harinya. Adapun bagian-bagian anggota tubuh manusia, yaitu yang pertama itu bagian kepala. Bagian kepala memuat sebuah organ bernama otak yang menjadi pengendali utama tubuh manusia. Kepala juga memuat bagian tubuh manusia yang merupakan indera penglihatan, indera pengecap, indera pendengar, dan indera penciuman atau pembau. Yang kedua itu bagian atas. Tubuh bagian atas dimulai dari leher hingga perut. Tubuh bagian atas berfungsi untuk menopang sebagai besar anggota tubuh manusia dan menjadi tempat berlindung banyak organ dalam. Tubuh bagian atas memuat beberapa bagian tubuh lainnya seperti leher, pundak, dada, perut, pusar, punggung, dan rusuk. Pada manusia dewasa, tubuh bagian atas akan ditumbuhi jakun untuk laki-laki dan payudara untuk perempuan. Yang ketiga itu bagian bawah. Tubuh bagian bawah meliputi fungsi yang berbeda, mulai dari penopang tubuh hingga bagian dari sistem pembuangan manusia. Bagian-bagian tubuh tersebut antara lain pinggang, pinggul, pantat, kemaluan, dan dubur. Yang keempat, bagian tangan. Setiap bagian tangan terdiri atas ketiak, lengan, atas siku, lengan bawah, telapak tangan, pergelangan tangan, jari-jari tangan, dan kuku. 5. Bagian kaki. Bagian tubuh kaki dimulai dari paha, lutut, betis, mata kaki, telapak kaki, punggung kaki, tumit, jari kaki, dan kuku kaki. 6. Bagian umum. Bagian umum dari tubuh manusia adalah panca indera. Yang kelima yaitu indera peraba atau kulit. Kulit terdapat di seluruh bagian tubuh manusia. Yang ketujuh, bagian dalam.
Tubuh bagian dalam meliputi otak, darah, daging, tulang, otot, usus, jantung, paru-paru, lambung, ginjal, hati, dan pankreas. Cara menjaga bagian-bagian anggota tubuh itu menurut buku Aku Sayang Tubuhku yang dirilis oleh Kemendikbud, ada beberapa cara untuk menjaga agar tubuh selalu sehat dan bersih, yaitu rajin menjaga kebersihan dengan mandi 2 kali sehari, mencuci tangan, menggosok gigi, dan berpakaian yang nyaman dan sopan. Dengan memakan makanan yang sehat dan bergizi seperti buah, sayuran, daging, susu, dan air. Banyak mengonsumsi air putih. Penting juga untuk tidak jajan sembarang tempat. Tidur cukup setiap hari, rajin berolahraga. Selanjutnya itu bagian C, mengenal hewan dan tumbuhan. Hewan, yaitu yang pertama itu pengertian hewan animalia. Hewan adalah organisme eukariotik yang memiliki banyak sel, termasuk sel-sel yang membentuk jaringan tubuh yang khusus. Mereka adalah makhluk hidup yang memperoleh energi dengan cara memakan organisme lainnya, baik berupa tumbuhan maupun hewan lainnya, atau disebut heterotrof. Yang kedua, ciri-ciri hewan secara umum. Ciri-ciri hewan antara lain yaitu multiseluler, yaitu hewan tersusun antara atas banyak sel yang membentuk bagian jaringan dan organ tubuh. Yang B itu heterotrof, hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis seperti tumbuhan. C, tidak memiliki dinding sel. Berbeda dengan tumbuhan yang memiliki dinding sel, hewan tidak memiliki struktur ini. Yang D itu kemampuan bergerak. Kebanyakan hewan memiliki kemampuan bergerak aktif pada suatu tahap hidupnya, baik untuk mencari makan, melarikan diri dari predator, atau berpindah tempat. E, sistem saraf. Hewan memiliki sistem saraf yang memungkinkan mereka merespon rangsangan dari lingkungan mereka dengan cepat dan terkoordinasi. Yang ketiga itu klasifikasi hewan. Hewan dapat dikelompokkan ke dalam berbagai taksonomi berdasarkan karakteristik morfologi, kinetik, dan fisiologis mereka. Beberapa klasifikasi utama dalam kingdom Animalia adalah invertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang seperti serangga, moluska, dan cacing. Vertebrata, hewan yang memiliki tulang belakang seperti ikan, burung, mamalia, reptil, dan amfibi. 4. Sistem pencernaan dan respirasi. Hewan memiliki berbagai sistem pencernaan dan respirasi yang memungkinkan mereka untuk memperoleh energi dari makanan dan oksigen. Proses pencernaan pada hewan melibatkan sistem pencernaan yang kompleks mulai dari mulut, tenggorokan, perut, hingga usus. Yang kelima, reproduksi. Hewan dapat berkembang biak melalui reproduksi seksual maupun aseksual. Reproduksi seksual melibatkan peleburan sel sperma dan sel telur untuk membentuk zigot yang berkembang menjadi individu baru. 6. Peran dalam ekosistem. Hewan memainkan peran penting dalam ekosistem, antara lain yaitu rantai makanan. Hewan dapat menjadi pemangsa, memangsa, atau konsumen dalam suatu ekosistem. B. Penyebaran biji. Beberapa hewan membantu dalam penyebaran biji tumbuhan yang membantu dalam proses reproduksi tanaman. C. Penguraian. Hewan juga berperan dalam proses dekomposisi dengan menguraikan bahan organik, membantu mengembalikan unsur hara ke dalam tanah. Selanjutnya itu tumbuhan. Pengertian tumbuhan yaitu makhluk hidup yang termasuk dalam kingdom plankton yang mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis menggunakan cahaya matahari, karbon dioksida, dan air. Adapun ciri-ciri tumbuhan yaitu yang pertama itu autotrofik, yang kedua multiseluler, yang ketiga memiliki dinding sel, yang keempat tidak dapat berpindah tempat, yang kelima mengalami pertumbuhan sepanjang hidupnya, yang keenam memiliki organ-organ khusus. Adapun struktur tumbuhan, secara umum struktur tumbuhan dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu organ vegetatif yang berfungsi untuk pertumbuhan akar, batang, dan daun. Yang selanjutnya organ generatif berfungsi untuk reproduksi, yaitu bunga, buah, dan biji. Adapun proses fotosintesis adalah proses penting bagi tumbuhan. Proses ini terjadi di kloroplasma, terutama di daun yang mengandung klorofil. Klasifikasi tumbuhan dikelompokkan menjadi beberapa kategori, diantaranya A itu tumbuhan tidak berpembuluh, contohnya itu seperti lumut. Yang B, tumbuhan berpembuluh, terdiri dari tumbuhan paku. Tumbuhan berbiji terbuka, misal pinus. Berbiji tertutup, misalnya mangga dan padi. Selanjutnya itu D, mengenal benda dan sifatnya. Benda atau materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa atau berat dan volume atau ruang yang ditempati. Setiap benda tersusun dari partikel-partikel yang sangat kecil. Berdasarkan wujudnya, benda dibagi menjadi 3 bentuk utama, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang pertama itu benda padat. Benda padat adalah jenis benda yang memiliki bentuk tetap dan tidak berubah meskipun dipindahkan ke wadah lainnya. Sifat benda padat yaitu memiliki bentuk yang tetap dan tidak berubah mengikuti bentuk wadah, dan volumenya tetap meskipun dipindahkan. Habis itu memiliki massa atau berat, tidak bisa mengalir karena partikel-partikelnya sangat rapat dan tersusun teratur.
tidak bisa memampatkan atau kompres dengan mudah. Adapun contohnya benda padat adalah meja, batu, buku, pensil, dan bola. Yang kedua itu benda cair. Benda cair adalah jenis benda yang memiliki volume dan massa tetapi tidak memiliki bentuk tetap. Bentuk benda cair selalu menyesuaikan dengan bentuk wadah yang ditempatinya. Adapun sifat-sifat benda cair antara lain bentuknya berubah mengikuti bentuk wadah, volumenya tetap meskipun bentuknya berubah, memiliki massa, mengalir ke tempat yang lebih rendah, dapat menekan ke segala arah, permukaannya selalu datar, dapat melarutkan zat lain. Contohnya benda cair adalah air, minyak, susu, cuka, dan bensin. Yang ketiga itu benda gas. Benda gas adalah wujud benda yang tidak memiliki bentuk, volume tetap. Gas akan selalu mengisi seluruh ruang yang tersedia. Sifat-sifat benda gas antara lain mengisi seluruh ruang yang tersedia tanpa bentuk tetap, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang tetapi bisa dirasakan, memiliki massa meskipun tidak terlihat, dapat menekan ke segala arah. Partikel gas berjauhan satu sama lain dan sangat bebas bergerak. Susunan partikel tidak teratur, daya tarik antar partikel sangat lemah, bisa dimanfaatkan karena jarak antar partikel sangat renggang. Contoh benda gas antara udara, oksigen, karbon dioksida, asap, dan air. Baik, selanjutnya itu mengenal energi dan perubahan. Yang pertama itu pengertian energi. Secara umum energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya tetapi jumlah totalnya tetap. Artinya energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa dipindahkan atau diubah bentuknya. Sumber energi dibedakan menjadi dua sumber, yaitu energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contohnya sumber energi yang dapat diperbarui itu tenaga surya, angin, dan air atau hidro. Sementara itu, sumber energi yang tidak dapat diperbarui mencakup batu bara, gas alam, dan energi nuklir. Adapun macam-macam energi dan contohnya menurut ilmu fisika terdapat berbagai macam energi antara lain kinetik, energi potensial, energi panas, energi kimia, energi nuklir, energi listrik. Adapun pengertian energi termal atau sering disebut energi panas adalah energi yang timbul akibat perubahan suhu pada suatu benda. Yang B itu energi kimia. Energi kimia adalah bentuk energi yang tersimpan dalam ikatan antara atom dalam suatu senyawa. Contohnya nyata dari energi kimia adalah pada makanan yang kita konsumsi. Kandungan zat kimia dalam makanan akan mengalami reaksi kimia di dalam tubuh dan menghasilkan energi untuk mendukung aktivitas metabolisme harian. C itu energi nuklir. Energi nuklir merupakan energi yang terdapat di dalam inti atom. Energi ini dilepas ketika inti atom mengalami perubahan seperti dalam reaksi fisi atau fusi nuklir. Yaitu energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang memiliki muatan listrik. Yaitu energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Misalnya ketika seseorang sedang berlari, tubuhnya mengalami perpindahan posisi tiap waktu yang menunjukkan adanya energi kinetik. Setelah itu F, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda akibat kedudukan atau posisinya. Energi ini disebut juga energi diam karena benda yang tidak bergerak pun dapat menyimpan energi. Adapun macam-macam perubahan energi dan contohnya, yang A itu perubahan energi mekanik. Contohnya perubahan energi mekanik terjadi pada bola dilepas dari ketinggian energi potensial, gravitasi berubah menjadi energi kinetik saat bola bergerak ke bawah. B itu perubahan energi panas. Contohnya perubahan energi panas pada saat kita menggosokkan kedua tangan. Energi mekanik berubah menjadi energi panas karena gesekan antara tangan. C itu perubahan energi listrik. Contoh, perubahan energi listrik adalah pada panel surya, energi matahari diubah menjadi energi listrik melalui proses fotolistrik. D. Perubahan energi kimia. Contohnya selama pembakaran bahan bakar dalam mesin mobil, energi kimia dalam bahan bakar mesin diubah menjadi energi kinetik untuk menggerakkan mobil. E. Perubahan energi cahaya. Contohnya lampu neon mengubah energi listrik menjadi energi cahaya yang terlihat. D. Perubahan energi kimia. E. Perubahan energi cahaya. F. Perubahan energi surya. G. Perubahan energi nuklir. Selanjutnya bagian F, mengenal ekosistem. Pengertian ekosistem dalam biologi. Pengertian ekosistem secara umum adalah bentuk interaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan habitat atau lingkungan tempat tinggal. Yang kedua itu pengertian ekosistem juga dijelaskan oleh para ahlinya. Berikut ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang definisi ekosistem, yaitu Woodbury 1945
54. Menurutnya, ekosistem adalah kesatuan hidup yang kompleks dalam suatu kawasan yang melibatkan binatang, tumbuhan, dan habitat tempat tinggalnya. Yang ketiga itu komponen pembentukan ekosistem. Ekosistem terbentuk karena adanya dua jenis komponen utama, yaitu komponen abiotik dan abiotik. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Yang pertama itu abiotik. Abiotik adalah komponen tidak hidup yang terdiri dari unsur kimia dan fisik yang menjadi medium atau tempat hidup makhluk hidup. Beberapa komponen abiotik yang mempengaruhi distribusi organisme antara lain suhu, air, garam, dan cahaya matahari, batu tanah, dan iklim. B itu biotik. Komponen biotik mencakup semua makhluk hidup yang menyusun suatu ekosistem. Komponen ini dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu produsen. Produsen disebut juga organisme autotrof. Contohnya produsen adalah tumbuhan hijau, fitoplankton, alga, lumut, ganggang biru, hijau, dan beberapa jenis bakteri. Konsumen adalah organisme heterotrof yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga bergantung pada produsen. Konsumen dibagi menjadi beberapa berdasarkan jenis makanannya, herbivora, karnivora, omnivora. Selain itu, konsumen juga dibagi berdasarkan tingkatannya, konsumen primer, sekunder, tersier. Adapun contoh-contoh siklus air, yaitu yang pertama siklus air. Air merupakan perputaran air di bumi yang melibatkan proses penguapan, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi serta aliran air kembali ke laut atau sungai. Yang kedua siklus karbon, menggambarkan perpindahan karbon di atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan geosfer. Yang ketiga siklus nitrogen. Nitrogen di atmosfer tidak bisa langsung digunakan oleh tumbuhan, sehingga harus melalui proses nitrifikasi, asimilasi, dan denitrifikasi. 4. Siklus fosfor. Fosfor tidak berada di udara tapi berasal dari batuan yang melapuk lalu masuk ke tanah dan digunakan tumbuhan. Adapun kesimpulan yang makalah ini mengulas materi 1 yang mencakup berbagai aspek penting dalam ilmu pengetahuan alam seperti lingkungan sekitar, organ tubuh manusia, kehidupan hewan dan tumbuhan, sifat-sifat benda, energi, ekosistem, serta siklus kehidupan. Masing-masing topik saling berkaitan dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan tempat mereka hidup. Pengetahuan dasar tentang struktur tubuh manusia, perubahan dalam siklus hidup makhluk hidup, hingga interaksi antara komponen di alam menjadi landasan penting dalam memahami keseimbangan yang ada di alam. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.